Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Melanjutkan kajian kitab Risalatul Jami'ah sampai di pertemuan yang lalu membahas orang-orang yang wajib Jumatan. Kali ini min syurutil jum'ati al-khutbatan, menyebutkan tentang syarat-syaratnya Jum'ah. Di dalam kitab Risalatul Jami'ah hanya disebutkan satu, tapi beliau di situ sudah memberikan isyarat bahwa bukan hanya itu syaratnya. Wa min syurutil jum'ati al-khutbatan, di antara syaratnya Jumat itu ada 2 khutbah. Jadi beliau ngajarkan satu, tapi di situ terletak ada beberapa yang beliau tidak ingin sebutkan, menggambarkan hanya ini untuk pemula bahwa Jumatan itu perlu adanya 2 khutbah yang merupakan syarat untuk sahnya. Adapun di dalam kitab Safinatun Najah, atau mungkin yang dikenal dengan Sulam Safinah, di situ disebutkan ada sittatun. Syaratnya Jumat ada 6. Yang pertama, antakuna kulluha fil waqti dhuhri, hendaknya khutbah dan sholatnya itu, seluruh rangkaian Jumatan itu berada di dalam waktu zuhur, baik permulaannya ataupun penutupannya. Jadi semuanya dari awal khatib berada di atas mimbar mengucapkan alhamdulillah, itu harus sudah masuk waktu zuhur, dan salam harus juga masih dalam waktu zuhur. Setelah khutbah selesai sholat, salam itu harus masih ada di dalam waktu zuhur. Nah, karena itu kalau belum masuk waktu zuhur sudah dimulai khutbah, maka khutbahnya tidak sah, harus diulang. Begitu juga ketika dilihat waktunya mepet, nah, mungkin nunggu 40 nggak datang-datang. Nah, ini karena gak mengejutkan ya, karena memang awal bid'ah yang terjadi setelah wafatnya Nabi SAW itu datangnya orang-orang untuk hadir Jumatan semakin akhir. Dulu sahabat Nabi berangkat Jumatan itu terkadang ada yang berangkat sholat subuh plus Jumatannya jadi satu. Ada yang berangkat sholat subuh, setelah sholat subuh pulang siap-siap untuk berangkat Jumatan. Ada yang enggak, nunggu terbitnya matahari. Setelah wafatnya Nabi sudah enggak ada itu. Orang berangkat Jumatan sudah mulai matahari di tengah-tengah. Berangkat Jumatan mulai sudah mengarah ke arah barat, menuju ke arah barat, ke pertengahan misalnya. Sama sekarang Masya Allah, apalagi yang rumahnya dekat masjid, nunggu khutbah kedua mau habis baru berangkat. Lah kalau jumlahnya itu ratusan bahkan ribuan masih aman. Tapi kalau jumlah orangnya hanya 70-80,
Nah, mungkin terjadi di beberapa perumahan. Nah, nunggu 40 gak datang-datang, dimulai khutbahnya ya resiko gak sah. Ditunggu sampai mepet asar. Kiranya kalau datangnya 40 dengan asar ini gak cukup melakukan 2 khutbah yang mencukupi, artinya yang sah, dan sholat 2 rakaat, maka langsung sholat duhur. Terus gimana? Dosa. Yang dosa siapa? Yang datangnya terlambat yang dosa. Kenapa? Membuat yang datang pertama nggak bisa Jumatan, dan itu termasuk dosa yang sangat besar. Kemudian yang kedua, antuqama fi khitatil balad, didirikan Jumatan itu di lingkup kota. Nah, di lingkup kota maksudnya nggak harus kota ya, desa. Yang penting di situ ada kerumunan rumah, bukan di tempat yang boleh seseorang ketika bepergian untuk melakukan qashar atau jamak. Jadi Jumatan itu kalau mungkin di sini nggak tergambar dengan baik ya. Yang tergambar dengan baik itu kalau kita ke daerah Timur Tengah, khususnya di Kota Tarim atau di pedesaan-pedesaan yang ada di sekitar Kota Tarim, itu rumah ngumpul, masjid ngumpul, rumah keluar sekitar 2-3 kilo dari lingkungan itu sudah nggak ada rumah, jarak jauh lah. Disitulah dimulai orang boleh jamak, boleh qashar yang keluar dari batas tempat tersebut. Kalau di sini kurang tergambar, kenapa? Gak pedot belas teko pucuk nang pucuk, gak pedot, kecuali kalau kita ke daerah pedalaman atau di luar-luar pulau. Nah, itu mungkin bisa terjadi. Jadi Jumatan itu harus di tengah lingkungan orang penduduk sekitar. Kemudian yang ketiga, wa antusalla jama'atan, dilakukan sholat Jumat ini secara berjamaah. Nah, karena itu imam itu nggak wajib niat, kecuali di sholat Jumat ini ada 4 sholat, diantaranya sholat Jumat. Kenapa? Kalau nggak niat imam, di dalam sholat apapun imam itu sah, tapi nggak mendapatkan fadilatul jamaah. Sedangkan sholat Jumat harus berjamaah. Lah kalau imamnya nggak niat sholat, nggak niat menjadi imam, maka dia tidak sah sholat Jumatnya. Kenapa? Dia nggak berjamaah. Nah, beresiko kalau jumlahnya 40 dengan imamnya, ya nggak sah Jumatannya. Jadi harus dilakukan secara berjamaah. Karena itu sampai dibuat bahasa teka-teki oleh para ulama, lana syakhsun ahdatha fil masjid fa batalat salatu man fil bait. Ada orang yang batal melakukan hal yang membatalkan wudhu di masjid, yang batal sholatnya orang-orang yang ada sudah di rumah. Itu Jumatan orangnya 41, makmum ini wis tasyahud akhir gak salam-salam, imame sama makmume wis wiritan lengkap, rebutan panganan ya wis, mulai tutup omah iki makmum siji gak salam-salam, mbok keturun mbok apa gak ngerti, durung salam ngentut, batal kan sholatnya dia. Yang ngentut siapa? Dia. Yang di rumah ini juga batal semua sholatnya. Kenapa? Karena jumlah orang Jumatan harus minimal 40 orang. Termasuk syarat yang selanjutnya, yaitu an yakunu arba'ina ahraran dzukuran balighin mustautinin. Syaratnya yang selanjutnya harus dihadiri baik dari khutbahnya sampai sholatnya 40 orang merdeka, laki-laki, baligh, dan mereka adalah penduduk asli daerah tersebut. Jadi yang wajib Jumatan itu yang penduduk asli dan yang mukim. Kemarin kita sebutkan di pertemuan yang lalu, orang yang tinggal di satu tempat untuk kembali ke tempat asalnya, seperti bekerja atau belajar dan yang lain sebagainya, orang ini mukim, wajib Jumatan. Apalagi yang orang daerah sekitar. Lah yang harus 40 orang ini orang daerah sekitar, orang daerah sekitar, bukan pendatang. Kalau 40 itu dengan yang pendatang, maka Jumatannya nggak sah. Terus gimana? Ya sholat duhur.
Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW saat di kota Mekah. Padahal sudah ada perintah untuk sholat Jumat, tapi Nabi tetap sholat duhur. Karena apa? Nggak sampai 40 orang. Nah 40 orang ini harus penduduk setempat, asli setempat. Kemudian wa anla, yang kelima, alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jum'atun fi tilkal balad. Tidak didahului atau berbarengan dengan Jumatan yang lain di tempat tersebut. Jadi di satu kota, satu tempat, satu wilayah itu mestinya hanya satu tempat Jumatan. Boleh ditambah kalau memang ada keperluan. Seperti apa keperluan itu? Kalau dikumpulkan jadi satu nggak muat, dua boleh, dua cukup, buat tiga, yang ketiga nggak boleh, haram hukumnya, haram hukumnya. Lah kalau satu Jumatan ini cukup kok mecah, satu Jumatan cukup mecah, atau dua cukup mecah ketiga, lah gimana hukum Jumatannya? Maka kalau yang duluan itu yang sah, yang duluan yang sah, bareng gak sah karo yang terlambat, gak sah, yang duluan yang sah. Dihitung duluan gimana? Dihitung duluan itu bukan khutbah disian atau sing salam disian, akhirnya ngepot nggak, khutbah ngepot, sholatnya ngepot, enggak. Yang dihitung duluan itu takbirnya imam, takbirnya imam sampai selesai baca rok. Siapa yang roknya duluan yaitu yang sah. Lah mosok ero Jumatan niku kono ambek dikene yo gak ngerti aku. Ya kira-kiranya kalau memang di sana masih sholat dan surat-surat yang dibaca itu pendek-pendek, di sini sudah selesai, berarti kini disian. Tapi kalau ragu, mulai nih bareng, ya ulangi sholat duhur, ulangi sholat atau ulangi Jumatannya, ulangi Jumat, lazimat hu i'adatul jum'ah. Kalau memang memungkinkan mengulangi sholat Jumat harus diulangi, itu kalau bareng. Kalau duluan yang sana, di sini harus sholat duhur, karena nggak sah. Kecuali kalau tadi memang nggak memungkinkan satu tempat dibuat dua tempat, nggak ada urusan. Mau dulu sana, mau dulu sini, nggak ada urusan. Ini kalau tadi yang dibahas, kalau cukup satu kok buat dua. Lah, ketika buat dua ini, kalau yang duluan rok dalam takbir sholatnya imam itu yang sah, yang terlambat tidak sah. Kalau bareng kedua-duanya tidak sah. Itu disebutkan di dalam kitab Busyral Karim. Kemudian yang terakhir, wa an yataqaddamaha khutbatan. Ini yang ada di dalam kitab Risatul Jami'ah, yaitu dua khutbah. Khutbah sebagian ulama mengatakan pengganti 2 rakaat, gantinya seperti zuhur kalau 4 rakaat, kalau Jumatan 2. Tapi itu pendapat yang lemah. Yang kuat enggak, memang rukun sendiri, syarat tersendiri yang harus dilakukan untuk kesahan Jumatan. Nah, khutbahnya sebelum sholat, khutbahnya sebelum sholat. Asalnya dulu khutbah Jumat itu sama dengan khutbah hari raya, khutbah gerhana, dilakukan setelah sholat. Lah akhirnya suatu saat datang barang dagangan, orang sibuk dengan hal itu sehingga mari salam langsung pelencing. Ya seperti kita ini, kalau sudah sholat gak wiritan dhisik, gak baca donga dhisik, langsung gopoh pekerjaannya atau keperluan yang lain, seakan-akan gak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi pada zaman Nabi, sampai di situ tersisa 12 orang. Ada riwayat 8 orang kalau nggak salah. Alhasil tinggal sedikit. Nah di situ juga menjadi syariah bahwa ada pendapat di luar mazhab Imam Syafi'i atau di dalam mazhab Imam Syafi'i tapi pendapat yang lemah, itu boleh 12 orang. Nah tapi kalau masalah ibadah kita milih yang wis pokok isa gak apa-apa rolas. Lah kan bayaran asine 4 juta gak apa-apa, wis 1,2 juta ngono lah. Kan enggak, lek bayaran jauh sing sempurna. Tapi kalau ibadah gak apa-apa, wis titik-titik gak apa-apa, pokoknya ono pendapat sing sak gak apa-apa. Ini orang-orang yang ngentengkan seperti ini biasanya matinya su'ul khotimah.
Ya, kalau masalah hukum syariat itu jangan dientengkan, ambil yang keluar daripada perbedaan. Nah, kalau sudah 40 ini sudah keluar dari perbedaan, aman. Nah, ambil yang ini wis, yang paling aman. Jangan iki antara halal ambek syubhat. Wis gak popo, lumayan kan daripada gak blas loh. Kalau sudah halal sama syubhat tinggalkan. Tinggalkan, jangan ngambil syubhat. Seperti beberapa pertemuan yang lalu kita hadir di di pondok kalau nggak salah. Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Yang masuk, yang terjun dalam syubhat akan terjerumus di dalam yang haram. Nah, begitu juga antara sah nggak sah. Kok milih sing gak jelas, sing abu-abu? Ya pilih sing sah langsung jelas loh. Seperti itu. Jadi harus didahului dulu khutbahnya setelah sholat. Akhirnya karena ditinggal oleh para sahabat saat itu, dirubah, diganti khutbahnya sebelum sholat untuk Jumatan. Yang lainnya tetap. Dan khutbah di Jumatan wajib. Kalau khutbah di sisa sholat-sholat itu tadi, istisqa, ya, kemudian gerhana, sholat sholat hari raya, itu hukumnya sunnah. Nah, kalau Jumatan hukumnya tetap wajib. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menambah ilmu kita, semakin baik Jumatan kita, semakin sempurna, dan kita tidak hanya hadir Jumatan tapi tahu kalau sholat Jumatan kita semakin baik dan semakin sempurna dan sah. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.